Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Selamat datang di kisah penuh emosi yang akan membawa kalian ke dalam lika-liku kehidupan rumah tangga, kesetiaan, dan godaan di tengah keterbatasan. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang wanita muda yang terjebak dalam kesepian, keputusan sulit, dan perjuangannya untuk menebus kesalahan demi cinta yang sejati. Jadi, pastikan kalian membaca sampai akhir, karena kisah ini penuh dengan pelajaran hidup yang bisa menyentuh hati kita semua. Dan tentunya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yuk, mulai petualangan emosional ini sekarang juga. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau, hiduplah seorang wanita muda bernama Sinta. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, ia menikah dengan Bagas, seorang pria pekerja keras berusia 23 tahun. Mereka memulai hidup bersama dengan sederhana, penuh cinta dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, keadaan ekonomi keluarga mereka memaksa Bagas untuk mengambil keputusan besar, merantau ke Arab Saudi sebagai pekerja demi memenuhi kebutuhan mereka. Dengan berat hati, Sinta melepas suaminya pergi. Ia selalu berkata dalam hati, "Ini untuk masa depan kita." Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan, dan bulan menjadi tahun. Bagas hanya mengirim kabar melalui telepon sesekali, suaranya yang lelah terdengar jauh. Meski begitu, kiriman uangnya tetap rutin, walau tak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Sepinya rumah kecil mereka mulai menghantui Sinta. Tak ada kehangatan Bagas, tak ada tawa yang biasa mereka bagi bersama. Suatu hari, seorang pria bernama Pak Darma datang ke rumahnya. Pak Darma adalah seorang pedagang sapi sukses di desa itu. Ia dikenal sebagai pria berumur yang kaya, berwibawa, dan sedikit angkuh. Awalnya, ia hanya berkunjung untuk menanyakan kabar Sinta. Dengan senyum hangat, ia berkata, "Bagaimana keadaanmu, Nak? Bagas pasti bangga punya istri yang setia dan kuat sepertimu." Sinta hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Ia merasa risih karena tatapan Pak Darma terasa terlalu lama menatapnya. Hari demi hari, Pak Darma mulai sering datang dengan berbagai alasan, menawarkan bantuan, mengirim bahan makanan, bahkan memberikan uang dengan dalih membantu kehidupan Sinta yang sulit. Awalnya, Sinta menolak. Ia merasa tak pantas menerima sesuatu dari pria yang bukan suaminya. Namun, kesepian semakin menghimpit, dan godaan kebutuhan hidup tak bisa diabaikan. Ketika kiriman uang dari Bagas mulai tersendat, Sinta akhirnya luluh. Ia menerima bantuan dari Pak Darma dengan berat hati. Dari sana, hubungan mereka perlahan berubah. Pak Darma semakin berani mendekatinya, memberi perhatian yang lebih dari sekadar teman. Di dalam hatinya, Sinta merasa bersalah. Ia tahu apa yang dilakukannya salah, tetapi rasa kesepian yang begitu dalam, ditambah dengan kebutuhan akan kasih sayang dan dukungan finansial, membuatnya semakin terjebak dalam hubungan terlarang itu. Suatu malam, saat merenung di kamar kecilnya, Sinta memandangi foto pernikahannya dengan Bagas. Air matanya mengalir deras. "Apa yang aku lakukan ini? Apakah aku mengkhianati cinta kita? Tapi aku juga manusia. Aku hanya ingin merasa dicintai." Konflik batin Sinta semakin menjadi-jadi. Ia dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah terus melanjutkan hubungan dengan Pak Darma dan mengabaikan janji sucinya kepada Bagas? Atau menghentikan semuanya dan bertahan dengan kesepian hingga suaminya pulang? Hari-hari Sinta semakin diwarnai oleh perasaan bersalah. Meski ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, menyapu halaman, memasak di dapur kecilnya, dan merawat tanaman di pekarangan, batinnya terasa kosong. Namun, ada satu hal yang membuat hidupnya sedikit berbeda, perhatian dari Pak Darma. Pak Darma semakin sering datang ke rumahnya, membawa hadiah-hadiah kecil. Kadang ia membawa sembako, di lain waktu ia memberikan selendang sutra yang katanya cocok untuk Sinta. "Kamu seperti bunga yang sedang merekah, Sinta," ucap Pak Darma sambil tersenyum penuh arti suatu sore. Sinta hanya tersenyum kaku. Ia tahu, di balik semua pemberian itu, ada sesuatu yang diinginkan oleh Pak Darma. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya menolaknya. Sinta membutuhkan bantuan itu, apalagi kiriman uang dari Bagas belum lagi datang. Belum lagi, ia mulai menikmati perhatian yang diberikan oleh Pak Darma, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari suaminya. Sampai akhirnya, suatu malam, Sinta duduk di beranda rumahnya.
Hembusan angin dingin menemani pikirannya yang kalut. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Pak Dharma datang, seperti biasa membawa sesuatu. Kali ini sebuah kotak kecil yang berisi kalung emas sederhana. "Aku hanya ingin melihatmu bahagia, Sinta," kata Pak Dharma sambil menyerahkan kotak itu. Sinta terpaku menatap kalung itu. Ia ingin menolak, tapi kata-kata itu tak pernah terucap. Sebaliknya, ia membiarkan Pak Dharma meletakkan kalung tersebut di tangannya. Dan saat itulah, Pak Dharma menggenggam tangan Sinta lebih lama dari biasanya. Ada kehangatan dalam genggaman itu, tapi juga sesuatu yang membuat hati Sinta gelisah. "Pak, saya tidak tahu apakah ini benar," ujar Sinta dengan suara bergetar. Pak Dharma tersenyum kecil. "Sinta, hidup itu tidak selalu hitam dan putih. Kadang, kita harus mengambil jalan yang membuat kita bahagia." Kata-kata itu menghantui pikiran Sinta sepanjang malam. Ia tahu, apa yang ia lakukan ini salah. Namun, kesepian yang menyelimuti hatinya membuatnya sulit berpikir jernih. Beberapa minggu kemudian, hubungan Sinta dan Pak Dharma semakin dekat. Pak Dharma mulai sering mengajaknya keluar untuk makan malam di kota sebelah. Awalnya, Sinta merasa canggung, takut ada tetangga yang melihat. Tapi Pak Dharma meyakinkannya, tidak ada yang perlu tahu. Lagi pula, kamu hanya butuh bahagia. Di sisi lain, Sinta masih terus berharap pada suaminya. Ia menunggu kabar dari Bagas, tapi ponsel yang jarang berdering membuat hatinya semakin rapuh. Apakah Bagas lupa akan dirinya? Ataukah ia memang terlalu menuntut di tengah keadaan yang sulit? Namun, suatu hari, sebuah surat datang ke rumah Sinta. Surat itu dari Bagas. Dengan tangan gemetar, Sinta membuka amplopnya. Di dalamnya, Bagas menulis bahwa ia akan segera pulang dalam waktu 1 bulan. Hati Sinta bergetar membaca surat itu. Antara bahagia karena suaminya akan kembali, dan takut karena ia tahu, hatinya telah tergoyahkan oleh Pak Dharma. "Aku harus menghentikan ini," bisik Sinta kepada dirinya sendiri. Tapi, saat ia mencoba menjauhi Pak Dharma, pria itu tidak tinggal diam. Pak Dharma mulai menekan Sinta dengan janji-janji manis dan ancaman halus. "Kamu tahu, aku sudah banyak membantumu, Sinta. Jangan sampai aku menyesal," ujar Pak Dharma dengan nada dingin. Sinta merasa semakin terjebak. Ia berada di persimpangan jalan yang sulit, mengakhiri hubungan dengan Pak Dharma dan menghadapi risiko yang mungkin terjadi, atau melanjutkan semua ini meski suaminya akan segera pulang. Hari itu langit tampak cerah, tetapi hati Sinta gelisah. Surat dari Bagas telah menyebutkan tanggal kepulangannya. Ia akan tiba di desa mereka dalam 3 hari. Biasanya, berita kepulangan Bagas adalah sesuatu yang akan membuat Sinta melonjak bahagia. Namun, kali ini berbeda. Ada rasa takut yang mengintai, seakan sebuah badai besar akan menghantam hidupnya. Sinta mencoba menjauh dari Pak Dharma sejak menerima kabar kepulangan suaminya. Ia berhenti menerima hadiah dan kunjungan dari pria itu. Tapi Pak Dharma bukanlah orang yang mudah menyerah. Suatu malam, ia kembali datang ke rumah Sinta, kali ini dengan nada bicara yang lebih tajam. "Jadi, kamu sekarang mau menghindariku, ya?" tanya Pak Dharma sambil menatapnya tajam. "Pak, saya sudah memutuskan. Suami saya akan pulang, dan saya tidak bisa terus begini." "Semua ini salah," kata Sinta dengan suara yang tegas, meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. Pak Dharma tersenyum miring. "Sinta, kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Aku sudah terlalu banyak berkorban untukmu. Jangan lupa, tanpa bantuanku, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan sejauh ini." Kata-kata itu menusuk hati Sinta. Ia tahu sebagian dari ucapan Pak Dharma benar. Tapi ia juga tahu, meneruskan hubungan ini hanya akan menghancurkan segalanya. "Aku tidak akan berubah pikiran, Pak. Tolong jangan datang lagi ke rumah ini," ujar Sinta sebelum masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. 3 hari kemudian, Bagas akhirnya tiba di rumah. Ia membawa koper besar dan wajahnya yang tirus terlihat lebih matang dari sebelumnya. Sinta menyambutnya dengan senyum, meskipun di dalam hatinya masih ada bayangan kelam tentang kesalahan yang pernah ia perbuat. Bagas memeluk Sinta erat-erat, seakan-akan ingin menebus semua waktu yang telah hilang. "Aku rindu kamu, Sinta. Aku sudah lama ingin pulang," ucapnya penuh haru.
Sinta hanya tersenyum sambil menahan air mata. Ia ingin berkata bahwa ia juga merindukan suaminya, tapi rasa bersalah membuat kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Hari-hari pertama setelah kepulangan Bagas diisi dengan kebahagiaan sederhana. Mereka bercanda, memasak bersama, dan berjalan-jalan di sekitar desa. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Sinta merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya. Ia tahu, Pak Dharma tidak akan tinggal diam. Benar saja, pada suatu malam, saat Bagas sedang pergi menemui teman-temannya, Sinta mendapati selembar surat terselip di bawah pintu rumahnya. Surat itu dari Pak Dharma. Aku harap kamu tidak lupa siapa yang ada di sisimu saat kamu kesepian. Jika kamu berpikir aku akan diam saja melihatmu kembali ke suamimu, kamu salah besar. Ingatlah, aku bisa membuat segalanya berantakan. Surat itu membuat Sinta panik. Ia meremas kertas itu hingga kusut dan membuangnya ke tungku. Ia tidak ingin Bagas tahu. Tapi di sisi lain, ia tahu ancaman Pak Dharma bukanlah sekadar gertakan. Keesokan harinya, saat Bagas sedang memperbaiki motor di depan rumah, seorang tetangga datang membawa gosip yang membuat hati Sinta berdebar. Bagas, kamu tahu nggak? Akhir-akhir ini ada yang bilang istrimu sering terlihat dekat sama Pak Dharma waktu kamu pergi merantau. Bagas terdiam, menatap tetangganya dengan dahi berkerut. Apa maksudnya, Pak? Tetangga itu hanya mengangkat bahu. Aku cuma dengar dari orang-orang. Tapi kamu tahu sendiri, mulut orang desa nggak bisa ditutup. Saat Bagas masuk ke dalam rumah, wajahnya terlihat murung. Sinta yang sedang memasak di dapur langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Mas? Tanyanya dengan suara lembut. Bagas menatapnya dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di mata istrinya. Sinta, aku mau tanya, selama aku pergi, ada yang terjadi? Kamu nggak sembunyikan apa-apa dariku, kan? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong bagi Sinta. Tangannya gemetar, dan ia hampir menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya berdebar kencang. Tidak, Mas. Tidak ada apa-apa, jawab Sinta dengan suara pelan, menghindari tatapan suaminya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu kebohongan itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan yang paling ia takuti adalah apa yang akan terjadi jika kebenaran akhirnya terungkap. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan bagi Sinta. Setelah percakapan dengan suaminya, ia merasa seperti hidup di atas bara api. Bagas tidak lagi seceria sebelumnya. Ia sering termenung, seakan memikirkan sesuatu yang berat. Sinta tahu bahwa gosip-gosip tentang dirinya telah merusak kepercayaan suaminya. Suatu sore, ketika Bagas kembali dari pertemuan dengan teman-temannya, ia membawa kabar yang membuat Sinta terdiam. Pak Dharma tadi mendatangiku di warung kopi, ujar Bagas dengan nada datar. Sinta merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Dia bilang apa, Mas? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Bagas menatapnya tajam, matanya penuh kekecewaan. Dia bilang aku suami yang gagal karena tidak bisa menjaga istriku sendiri. Dia bilang, selama aku pergi, kamu menerima bantuannya. Apa itu benar, Sinta? Air mata mulai mengalir di pipi Sinta. Ia mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah saat di mana kebenaran harus diungkapkan. Mas, aku memang menerima bantuannya, ucap Sinta dengan suara gemetar. Tapi aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Aku hanya kesepian, dan aku tidak tahu bagaimana harus bertahan. Bagas terdiam. Hening menyelimuti ruangan mereka. Apa kamu tahu bagaimana rasanya mendengar ini dari orang lain? Aku bekerja keras di negeri orang, menahan rindu, hanya untuk tahu bahwa istriku menerima perhatian dari pria lain, katanya dengan nada terluka. Sinta jatuh berlutut di depan suaminya. Maafkan aku, Mas. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya lebih kuat. Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus melewati hari-hari tanpamu. Bagas memalingkan wajahnya. Ia ingin marah, tapi di dalam hatinya, ia juga merasa bersalah karena telah meninggalkan istrinya sendirian terlalu lama. Namun, kepercayaan yang telah rusak tidak bisa dengan mudah diperbaiki. Beberapa hari kemudian, keputusan besar dibuat. Bagas memutuskan untuk membawa Sinta pergi dari desa itu. Kita mulai dari awal,
Sinta. Tapi ini kesempatan terakhir. Jika kamu ingin tetap bersamaku, kita harus meninggalkan semua ini di belakang, katanya dengan tegas. Sinta mengangguk, bersyukur suaminya memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mereka menjual rumah kecil mereka dan pindah ke kota terdekat, di mana Bagas mendapatkan pekerjaan baru. Sinta berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, Pak Dharma, yang merasa kehilangan kendali atas Sinta, mulai kehilangan wibawanya di desa. Orang-orang mulai mencibir tindakannya yang terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga orang lain. Ia akhirnya menyadari bahwa uang dan kekayaan tidak bisa membeli cinta atau kebahagiaan sejati. Beberapa tahun kemudian, Sinta dan Bagas menjalani hidup baru di kota. Meski hubungan mereka tidak lagi sama seperti dulu, mereka terus berusaha memperbaikinya. Sinta belajar bahwa kesetiaan adalah fondasi yang tidak boleh dihancurkan, apapun alasannya. Sementara Bagas belajar untuk tidak mengabaikan kebutuhan emosional istrinya, meskipun keadaan memaksa mereka untuk berjauhan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa cinta harus dijaga, dan kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Sekali hancur, sulit untuk diperbaiki. Namun, selama ada niat untuk berubah dan memulai dari awal, selalu ada harapan untuk kebahagiaan yang baru.